Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 371-375. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Harta karun Sekte Pedang Putih Besar kita sungguh menakjubkan karena baru saja keluar dari tanah. Hampir semua orang di Sekte Pedang Putih Besar melarikan diri dari gunung. Namun, ketiga tetua tidak mundur dan malah maju ke arah mulut gunung berapi. Mereka berteriak, pemimpin Sekte Iblis Surgawi tidak dapat mengambil harta karun di gunung, jadi dia hanya mengalihkan perhatian kita sampai dia bisa. Semuanya, jangan lari. Ini adalah berkat dari guru pendiri untuk memperkuat Sekte Pedang Putih Besar kita, menganugerahkan harta karun di Gunung Putih Besar kepada kita. Ini adalah tanda bahwa Sekte Pedang Putih Besar kita akan makmur. Teriak wanita tua lainnya. Surga mengasihani kita. Seorang tetua berambut putih mengangkat kepalanya ke langit dan mendesah panjang. Dia berkata dengan keras, pemimpin pendiri Sekte Pedang Putih Besar kita berkata bahwa ini adalah tempat di mana naga tumbuh subur dan kita pasti akan tumbuh subur dan makmur bersama mereka, dan ramalan itu memang menjadi kenyataan hari ini. Semua murid, dengarkan, hari ini adalah hari ketika Sekte Pedang Putih Besar kita akan tumbuh subur dan melampaui 3 tempat suci besar. Kembalilah dan mari kita berjuang bersama untuk menaklukkan harta karun ini. Banyak murid Sekte Pedang Putih Besar mendengar kata-katanya dan langsung berhenti. Mereka tidak lagi berlari, tetapi berbalik. Sekte Pedang Putih Besar tidak pernah memiliki banyak orang. Ada pemimpin sekte yang pergi ke ibu kota untuk mengajukan banding kekaisaran dan selain dia, hanya 3 tetua dan lebih dari selusin personel tingkat menengah yang tertinggal di gunung. Mereka semua bertugas mengajar 100 murid. Pada saat itu, banyak orang dari Sekte Pedang memilih untuk tetap tinggal dan mengambil kotak pedang yang telah terhempas. Kotak pedang berwarna hitam itu berdenting saat mendarat di sekitar Gunung Putih Besar yang hampir runtuh. Kotak pedang besar yang tingginya 20 meter itu terbuka, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti aliran sungai yang panjang. Di udara, Kinmu berdiri di atas 2 naga yang mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk berlari cepat. Banyak naga lain mengikutinya dan terbang ke kejauhan. Kinmu berbalik untuk melihat dan melihat pedang terbang berubah menjadi awan di atas Gunung Putih Besar dengan ujung-ujungnya mengarah ke bawah. Semuanya melesat ke arah gunung berapi yang memuntahkan lahar. Kinmu tercengang. Dia langsung berteriak, kenapa kalian tidak lari? Apa kalian mencari kematian? Di puncak, ketiga tetua itu mencibirnya sebagai satu kesatuan. Kau ingin berbohong kepada kami untuk menelan harta karun itu sendiri. Hati Master Sekte Iblis Surgawi memang sangat jahat hingga menakutkan. Jika kami tidak tahu bahwa Gunung Putih Besar adalah tempat berkembang biaknya naga, kami mungkin telah tertipu olehmu. Kinmu menghela napas dan bergegas pergi. Pegunungan putih besar dibangun di atas mata naga dari urat nadi naga, namun, urat nadi naga ini hanyalah urat nadi naga pembantu dari penguasa naga sejati. Bukan tempat di mana naga berkembang, tetapi juga tempat yang menentukan semua takdir di sana. Nasib Sekte Pedang Putih Besar telah ditentukan oleh urat nadi naga selama bertahun-tahun, jadi waktu mereka mungkin sudah habis, pikir Kinmu dalam hati. Untungnya hanya ada 100 orang di Sekte Pedang ini, jadi tidak akan ada bencana besar. Tepat saat dia memikirkan itu, Gunung Putih Besar meledak dengan keras. Gunung berapi besar itu hancur berkeping-keping. Saat itu juga, formasi pedang 100 kasus hancur dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya meleleh di langit, berubah menjadi besi cair. Para pengikut Sekte Pedang Putih Besar juga menguap sebelum mereka sempat mengerang kesakitan. Kultivasi ketiga tetua itu sangat tinggi, tetapi di bawah kekuatan yang begitu mengerikan, itu sama sekali tidak berguna. Mereka memuntahkan darah dari gelombang kejut dan terhuyung mundur, hanya untuk melihat pedang terbang yang telah berubah menjadi besi cair jatuh ke arah mereka dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Keputusasaan memenuhi wajah para tetua. Besi cair akan menusuk tubuh mereka dan mengakhiri hidup mereka. Beberapa saat sebelumnya, mereka melihat seekor raksasa muncul dari reruntuhan Gunung Putih Besar. Sebagai Master Sekte Iblis Surgawi, dia sebenarnya tidak berbohong kepada kita. Ada yang benar-benar besar di gunung itu. Ketiga tetua itu mengangkat kepala mereka untuk melihat dewa yang sangat kuat itu. Dia perlahan berdiri,
dan dua naga biru dan merah tua di bawah kakinya mengeluarkan raungan yang menggetarkan dunia. Set, set, set. Tubuh ketiga tetua terbakar karena terkena hujan besi cair. Mayat mereka jatuh dari langit bersama puing-puing gunung putih besar, dan bahkan para pengikut Sekte Pedang Putih Besar terkubur dalam-dalam. Pemimpin pendiri Sekte Pedang Putih Besar seharusnya tidak pernah memilih mendirikan sektenya di tempat itu. Pada saat itu, tubuh Dragon Rearing Sovereign puluhan kali lebih besar dari sebelumnya, seperti naga besar yang melingkar dengan otot-otot yang kuat. Di bawah cakarnya ada dua naga besar yang membawanya secepat kilat ke arah Kinmu. Namun, tidak ada tanda-tanda pemuda itu di langit. Masih ada beberapa naga banjir yang tergantung di telinga sang dewa, dan mereka merangkak ke dalam pakaiannya untuk menyembunyikan kepala mereka. Naga-naga banjir itu ditinggalkannya karena mereka telah membantunya dalam memurnikan sarang naga, hanya karena itulah dia mampu memurnikan sarang naga dengan kecepatan yang demikian cepat. Api Dragon Rearing Sovereign membumbung tinggi ke langit saat dia melihat sekeliling, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Kinmu. Membalikkan telapak tangannya, dia mengeluarkan artefak giok yang sebesar meja. Dia mencibir dan berkata, binatang kecil, apakah kamu pikir kamu bisa lari? Dasar artefak giok itu seperti meja bundar besar yang telah diiris halus. Namun, di atas meja, ada atap kubah setengah lingkaran. Di bawahnya, permukaannya terbagi menjadi 9 tingkat. Setiap tingkat memiliki banyak pilar giok dan gigi taring giok yang tampaknya saling terkait. Di tingkat ke-9, ada lekukan berbentuk cincin yang memiliki celah. Ini tak lain adalah sarang naga dari penguasa naga sejati. Ketika Kinmu datang ke sarang naga, sebagian besar bagiannya telah tenggelam dalam magma yang mendidih. Apa yang terungkap di depan mata mereka hanyalah puncak gunung es. Dragon Rearing Sovereign telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan untuk menggali sarang naga dan memurnikannya sehingga dia bisa membawanya pergi. Dia kemudian mengaktifkan harta karun itu, meminjamnya untuk menentukan arah Kinmu. Namun, pemuda itu tampaknya telah menghilang, dan bahkan sarang naga tidak dapat merasakan keberadaan Raja Naga yang sebenarnya. Dragon Rearing Sovereign tercengang. Dia meningkatkan kekuatan sihirnya dan mengaktifkan kembali sarang naga, tetapi dia masih tidak bisa merasakan di mana cakram kaisar berada. Dia berhasil menyembunyikan Raja Naga sejati. Tidak, dimanapun dia bersembunyi, mustahil untuk menghalangi hubungan antara Raja Naga sejati dan sarang naga. Dia mengaktifkan sarang naga berulang kali, tetapi dia masih tidak dapat merasakan posisi Kinmu. Butiran keringat terbentuk di dahi Dragon Rearing Sovereign. Kinmu telah menculik lebih dari selusin naganya, dan mereka semua sangat kuat. Naga banjir merah yang dibesarkan oleh Raja Naga hanyalah seorang anak kecil dibandingkan dengan miliknya. Mereka telah dibesarkan dengan sangat teliti, dan kecakapan bertarung masing-masing dari mereka sangat mencengangkan. Jika mereka benar-benar diculik oleh Kinmu, kerugiannya tidak perlu dikatakan. Selain itu, tujuan perjalanannya adalah untuk menemukan urat nadi naga utama dari Eternal Peace Empire. Jika tidak disingkirkan, bagaimana mungkin dia masih punya muka untuk kembali ke High Heavens? Sepertinya aku hanya bisa mengeluarkan kuali naga emasku untuk merapal mantra untuk mencari naga-nagaku. Dragon Rearing Sovereign mengulurkan tangannya untuk mengambil kantong taotinya, tetapi tidak menemukan apapun di sana. Wajahnya langsung berubah menjadi hitam legam. Dia telah menyerahkan kantong taoti miliknya kepada Kinmu agar dia dapat memberi makan para naga, maka kantong taoti miliknya secara alami berada di tangan pemuda itu. Kuali naga emasnya ada di dalam tas taoti itu. Bocah yang tampak jujur itu, gigi Dragon Rearing Sovereign berderit karena gertakan, dan percikan api bahkan menyembur dari mulutnya. Jika aku bertemu orang yang tampak jujur lagi, aku pasti akan mencabik-cabiknya sekarang juga. Apa kau pikir aku tidak akan bisa menemukanmu hanya karena kau mengambil tas ranselku? Kau terlalu naif. Dragon Rearing Sovereign mengangkat tangannya dan mencabut seikat rambut dari kepalanya. Setiap helainya bergelombang, tidak ada satupun yang lurus. Tak hanya itu, rambutnya pun bercabang. Pada setiap helaian, terdapat 4 cabang yang terpisah di dekat 2 bagian tengah rambut. Selain itu, ketika rambut itu dicabut dari kulit kepalanya, akarnya tampak menguap seolah-olah itu adalah seekor naga muda yang membuka mulutnya untuk bernapas dengan mata mengantuk. Dragon Rearing Sovereign melantunkan mantra sejenak, lalu ia membuka telapak tangannya untuk meniup rambut-rambut itu. Rambut-rambut itu melayang dari tangannya dan benar-benar hidup, berubah menjadi naga-naga kecil saat mereka mendarat di atas kaki mereka. Mereka tumbuh tertiup angin, dan dalam sekejap mata, mereka semua berubah menjadi naga banjir hitam yang panjangnya 10 meter. Mereka memiliki tubuh, paha, leher yang ramping, dan keempat anggota tubuh mereka semuanya sangat ramping. Mereka berlari cepat menutupi pegunungan dan dataran.
Karena kamu tidak berada di langit, kamu tidak akan bisa berlari jauh. Wajah Dragon Rearing Sovereign berubah antara gelap dan cerah. Dia mencabut seikat rambut lagi dan melakukan hal yang sama lagi, melemparkan ratusan naga banjir hitam ramping ke kejauhan. Dia mencabutnya beberapa kali lagi, mencabut hampir semua rambut di kepalanya sebelum berhenti. Kecepatan beberapa ribu naga banjir hitam sangat cepat. Dengan masing-masing bertanggung jawab atas radius 1 mil, mereka dengan cepat membentuk area pencarian selebar beberapa ribu mil. Naga hitam itu bisa mencium bau naga, jadi tidak peduli bagaimana pemuda itu menyembunyikan cakram kaisar, itu tidak akan berguna. Selama masih ada naga hitam di sampingnya, bahkan naga kilin, naga hitam itu akan bisa mencium baunya dan menemukan jejaknya. Tidak ada yang pernah membodohiku seperti ini. Setelah menemukanmu, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Di River Shade Country, Kinmu menatap peti kayu itu, masih sedikit gelisah. Ia bertanya, apakah penguasa pemelihara naga benar-benar tidak bisa merasakan apapun jika cakram kaisar ditempatkan di sini? Ia memurnikan sarang naga, dan cakram kaisar adalah penguasa naga sejati yang dibesarkan di tempat itu, jadi ini sangat aneh. Aba, Orang yang membawa peti kayu itu adalah seorang lelaki tua berbadan tegap yang tampak lelah karena bepergian. Ia melambaikan tangannya dan menyeringai. Tidak ada lidah di mulutnya. Kinmu mengangguk dan berkata, aku tahu, bagaimana mungkin aku berani meragukan kemampuan kakek bisu. Aku hanya khawatir bahwa meskipun peti ini dapat menghalangi sarang naga, penguasa pemeliharaan naga akan tetap menemukan jalannya. Dia adalah dewa langit tinggi yang membesarkan naga dengan baik, jadi mereka semua sangat kuat. Ketika dia melarikan diri tadi, dia bertemu dengan sebuah perahu perak yang terbang di langit seperti bintang jatuh berwarna perak. Dia segera berteriak memanggil kakek bisu, dan dia melihat perahu perak itu terbang kembali. Benar saja, si bisu ada di dalamnya. Kinmu segera menjelaskan semuanya kepadanya, dan Mute menyingkirkan perahu terbangnya. Perahu itu berubah menjadi tumpukan pelet perak yang mendarat di peti kayu. Dia juga menyuruh Kinmu meletakkan cakram kaisar di dalamnya. Kata si bisu dengan khawatir. Kakek bisu, jangan remehkan dia. Ekspresi Kinmu menjadi muram karena dia merasa bahwa si bisu sedikit meremehkan musuh. Benar, kepala desa berkata kau pergi mengejar sebuah kapal. Kapal apa itu? Apakah kau berhasil mengejarnya? Aku juga bertemu dengan sebuah kapal dan bahkan melihat ayahku di sana. Senyum di wajah si bisu menghilang, dan dia tampak sedikit putus asa. Dia membawa peti kayu itu tanpa sepatah kata pun. Kinmu segera mengikutinya dan berkata, kakek bisu tidak berhasil menemukan kapal itu. Kakek bisu masih putus asa. Ia memberi isyarat bahwa kapal telah pergi ke dunia yang tidak dapat ia ikuti. Ia dipukul mundur oleh para praktisi kuat di dunia itu. Setelah beberapa saat, sebuah suara terkejut dan gembira tiba-tiba terdengar. Kaisar manusia Qin, mengapa kau ada di sini? Naga kilin milikmu memang luar biasa, bisa berlari mendahului kita. Kinmu menoleh ke arah sumber suara dan sedikit terkejut. Ia melihat Wang Muran, Long Yu, dan Mu Qingdai duduk di atas seekor rusa jantan besar, bergegas mendekat sambil terlihat lelah karena perjalanan. Naga kilin merasa senang dan ekornya langsung terangkat seperti tiang bendera. Ia menatap rusa jantan besar dari ibu kota giok kecil dengan pandangan meremehkan. Rusa besar itu menatap dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga. Ekor kecilnya yang tadinya mencuat ke atas langsung jatuh. Dengan pantatnya mencengkeram ekornya, rusa besar itu memperlihatkan ekspresi penuh hormat. Kemudian ia melihat naga banjir berbagai ukuran di samping Kinmu, semuanya mengikuti naga kilin, dan ekspresi penghormatan di wajahnya pun semakin kuat. Kinmu tercengang. Kalian baru datang ke sini setelah 3 hari. Dia pergi dari ibu kota ke sekte pedang putih besar sebelum menyeberangi 80 atau 90 ribu mil ke pusat reruntuhan besar sebelum berlari kembali dalam 3 hari yang sama. Akan tetapi, jika dia berkata demikian, dia rasa ketiga orang itu tidak akan percaya. Wang Muran dan yang lainnya sangat bingung. Ketika Kinmu menunggangi naga kilin, makhluk itu jelas berlari sangat lambat, jadi mereka tidak pernah menyangka dia akan mendahului mereka. Mungkinkah naga kilin, si rakus itu, menyembunyikan kemampuannya dan hanya berpura-pura lemah? Ketiganya melangkah maju dan saling menyapa. Long Yu tampak jauh lebih baik daripada beberapa hari sebelumnya. Kulitnya tidak lagi retak dan kulitnya lebih baik. Ini adalah pandai besi kita, kakek bisu. Kinmu memperkenalkan kakek bisu kepada semua orang. Si bisu menyeringai. Dia menyerahkan peti kayu itu kepada Wang Muran, tetapi Kinmu langsung berteriak, jangan ambil. Wang Muran tertegun. Dia tidak mengulurkan tangannya, dan bisu cemberut.
Dia mengoceh dan menggerutu tentang Kinmu yang tidak mengerti bagaimana menghormati orang tua. Kinmu tidak menjelaskan, karena dia tahu betul betapa beratnya dada bisu. Jika Wang Muran yang mengambilnya, dia pasti akan hancur. Jika Kinmu harus memilih tetua yang paling nakal di desa, dia pasti akan memilih si bisu. Meskipun Kripel telah mencuri permen Houghton miliknya sejak dia masih kecil, Kripel hanya mempermainkannya dan biasanya akan mengembalikannya kepadanya yang sedang menangis setelah menggigit 1 atau 2 suap. Si bisu adalah orang yang paling nakal di desa, perutnya dipenuhi dengan tipu daya jahat. Dari muda hingga tua, Kinmu telah ditipu berkali-kali olehnya. Pertempuran yang terjadi 2 hari lalu telah berhenti, tetapi kami tidak yakin apa yang terjadi, kata Wang Muran. Kami sedang terburu-buru dan dapat merasakan aura para dewa itu saling beradu. Berdasarkan arah datangnya, lokasi itu seharusnya berada di pusat prefektur Relaks dan Bazu. Dia mengeluarkan peta kekaisaran perdamaian abadi dan menemukan prefektur Relaks dan Bazu. Dia menggambar tanda di titik tengah. Kinmu sedikit terkejut. Di sanalah nenek Si menginap. Tempat para dewa bertarung tidak jauh dari nenek, jadi dia mungkin dalam bahaya. Hatinya sedikit gelisah. Tetapi kepala desa dan petapa King Yu telah pergi ke sana terlebih dahulu. Kecepatan mereka lebih cepat dan mereka seharusnya sudah lama tiba di tempat itu. Kita tidak jauh lagi dari sana. Hanya sekitar 1000 mil, jadi kita bisa mencapainya dalam waktu setengah hari atau kurang. Kata Mu Qingdai. Kinmu mengeluarkan seruling emasnya dan menggunakan ki vitalnya untuk memainkannya. Dia berkata, tidak perlu setengah hari. Kesadaran seekor naga banjir terhubung dengan Kinmu dan naga itu segera mengguncang tubuhnya untuk berubah menjadi raksasa yang panjangnya puluhan meter. Kinmu melompat ke punggungnya dan naga kilin mengejarnya. Ayo naik, kita butuh waktu paling lama 1 jam untuk sampai di sana, kata Kinmu. Wang Muran dan yang lainnya kebingungan, tetapi mereka tetap melompat ke punggung naga banjir. Si rusa jantan juga datang dan menatap naga banjir dengan curiga sebelum melihat naga kilin yang juga berada di punggungnya. Naga kilin menunduk dan tidak peduli dengan tatapan meremehkan dari rusa jantan. Mute juga melompat dengan dadanya, dan naga banjir yang beberapa saat lalu tampak mengagumkan itu langsung tergencet di tanah. Ia menggeliat seperti ular mati, keempat cakarnya berusaha keras untuk mendorongnya ke atas, menggali jurang yang dalam di tanah. Namun, ia tidak bisa bangun apapun yang terjadi. Kakek bisu, turun, turun. Kinmu langsung berteriak, kau akan menghancurkannya sampai mati. Si bisu melompat turun dengan kesal dan memberi isyarat dengan tangannya. Wajah Kinmu memerah. Kakek bisu, mengapa kau memarahiku? Aku tidak bersikap tidak sopan padamu, dadamu yang terlalu berat. Lihat, kau memarahiku lagi. Wang Muran dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Kinmu memainkan seruling emas, dan lebih dari selusin naga banjir terbang untuk mengangkat Mute. Baru pada saat itulah lelaki tua itu merasa puas. Semua naga banjir itu sangat kuat, setara dengan eksistensi tingkat atas dari tingkat Master Kultus, jadi kecepatan mereka tentu saja tidak lambat. Semua orang bergegas maju dengan kecepatan yang sangat tinggi, pepohonan yang mereka lewati tidak terlihat, hanya berlalu begitu saja seperti bayangan. Bahkan gunung pun berlalu begitu cepat. Di punggung naga, si rusa jantan terus menatap naga kilin dengan penghinaan yang semakin kuat. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak bersin keras yang tampaknya menghina si rakus. Ekor naga kilin terkulai ke bawah saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat moncongnya. Kinmu agak senang. Naga gendut masih tahu malu, jadi bukan berarti dia tidak bisa diajari. Aku akan memberinya pil vitalitas ilahi elemen api besok, dan dia seharusnya tidak memilihnya kali ini. Tiba-tiba, beberapa naga banjir ramping berwarna hitam muncul. Beberapa memanjat di puncak pohon dan beberapa terbang di langit. Mereka mengangkat kepala untuk melihat naga banjir, lalu kelompok yang mereka bawa. Kinmu menyapu pandangannya ke sekeliling, terkejut. Binatang aneh seperti naga banjir jumlahnya sangat sedikit, jadi mengapa mereka ada di mana-mana sekarang? Mu Qingdai bertanya dengan bingung. Naga-naga banjir hitam itu terbang dan mengangkat kepala mereka untuk mengaum, mengeluarkan suara-suara aneh seperti maha, maha. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat segerombolan kerabat mereka, sekitar ribuan dari mereka terbang di atas. Mereka adalah massa padat yang menutupi seluruh puncak gunung. Yang terjadi selanjutnya adalah ribuan naga banjir hitam itu melompat, melata, dan terbang mengejar mereka. Kinmu berpaling dari mereka. Agar seseorang bisa menggunakan kemampuan seperti itu, tentu saja itu haruslah penguasa pemelihara naga. Sebagian besar naga banjirnya ada bersamaku, jadi dari mana datangnya naga banjir hitam ini? Mereka tidak terlihat begitu nyata. Dia membuka tas tauti penguasa pemeliharaan naga dan mengeluarkan kitab suci pemeliharaan naga.
Setelah memeriksanya secara rinci, dia melihat sebuah kalimat yang menyebutkan penggunaan ki naga untuk menyehatkan tubuh seseorang. Serap ki naga, sempurnakan tubuh menjadi naga, lalu edarkan teknik untuk berubah. Otot, rambut, dan kulit, tidak ada yang tidak dapat diubah. Kinmu sedikit tertegun. Dia berbalik untuk melihat naga banjir hitam yang mengejar mereka dengan panik. Kalau begitu, naga banjir hitam ini seharusnya menjadi bagian dari penguasa pemeliharaan naga, dan karena jumlahnya sangat banyak, itu pasti rambutnya. Seperti yang diharapkan dari para dewa surga tinggi, bahkan mampu memurnikan rambut seseorang menjadi naga. Karena mereka adalah rambut, mereka pasti takut pada api. Kinmu berkedip, dan suara serulingnya sedikit berubah. Salah satu naga api yang membawa Mute melambat dan tiba-tiba menurunkan tubuhnya saat ia masuk ke hutan di bawah. Kinmu mengendalikan naga-naga lainnya agar bergegas melanjutkan perjalanan mereka, yang menyebabkan naga-naga banjir hitam yang berdempetan mengejar dengan panik seperti sepotong awan hitam besar. Ketika awan hitam terbang di atas naga api sejati yang mengerikan menyapu dari bawah dan langsung menutupi radius beberapa puluh mil. Naga hitam yang tak terhitung jumlahnya menggeliat saat mereka terbakar dalam api sejati. Asap hitam tebal mengepul di langit, dan tidak lama kemudian, makhluk-makhluk yang merupakan rambut penguasa naga itu terbakar habis. Setelah naga api itu membakar semua naga hitam itu, ia segera mengejar kelompok itu sambil mengangguk dan mengibaskan ekornya. Ia segera menyusul mereka dan terus menggendong para lansia. Si bisu menunjukkan ekspresi kagum dan mengacungkan jempol pada Kinmu. Pemuda itu tersenyum malu dan melambaikan tangannya. Kakek bisu, jangan memujiku seperti ini. Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu menatap ribuan naga banjir hitam yang telah berubah menjadi abu dengan mata terbelalak. Setiap orang dari mereka menggigil. Muran, kau anak yang baik, tinggalkan kaisar manusia, kata Long Yu diam-diam. Orang ini terlalu jahat. Wang Muran ragu-ragu. Kakak senior, saat kau gila, dia dan aku sudah membentuk aliansi dan mendirikan aliansi surga. Aku salah satu dari 4 pemimpin besar di sana, jadi kita berdua berada di kapal yang sama mulai sekarang. Long Yu menatap dengan mata terbuka lebar dan mendesah setelah beberapa saat. Kamu akan disesatkan olehnya. Setelah beberapa saat, penguasa naga akhirnya tiba di tempat Kinmu membakar naga banjir hitamnya dan wajahnya menjadi hitam ketika dia melihat abu yang memenuhi gunung. Dia sangat marah sehingga tangannya gemetar tak terkendali. Anak nakal yang tampak jujur, anak nakal yang tampak jujur. Hanya ada beberapa helai rambut keriting yang tersisa di kepalanya, dan rambut-rambut itu tampak hidup dengan sendirinya saat mereka mulai menggigil ketakutan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika kau naik ke surga atau turun ke neraka, aku akan menemukanmu. Aku akan mencincang mayatmu. Aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan kecil. Ia mencabut helaian rambut yang tersisa yang menggeliat di tangannya saat berusaha untuk kembali ke kulit kepalanya. Jelaslah bahwa akhir dari rekan-rekan mereka telah membuat mereka takut. Dengan wajah hitam, Dragon Rearing Sovereign meniupkan napas ki naga untuk mengubah helaian rambut. Mereka mengambil bentuk naga hitam dan mengendus sekelilingnya. Mereka bisa mencium bau yang ditinggalkan oleh naga banjir lainnya, tetapi mereka tidak berani mengejar. Apa gunanya kalian semua? Penguasa naga sangat marah. Dia menggelengkan kepalanya, dan naga hitam itu berubah kembali menjadi rambut dan kembali ke kulit kepalanya. Dragon Rearing Sovereign mengiris pergelangan tangannya dan menumpahkan darah segar. Tetesan darah itu langsung berubah menjadi naga banjir darah untuk terus mencari jejak Kinmu. Di depan adalah tempat nenek tinggal menyendiri. Kinmu berhenti memainkan serulingnya dan melihat ke depan. Melihat pemandangan itu, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Nenek si tinggal di bawah kaki bukit yang berada di pusat Bazu dan prefektur Relax. Di samping rumah, ada sebuah danau yang jernih, dan itu adalah tempat yang sangat tenang. Namun, lingkungan sekitarnya tandus dan sunyi. Karena Li Tianxing suka keluar dan bermain-main, nenek memilih tempat yang jauh dari urusan duniawi. Namun, yang tampak di depan mata Kinmu dan yang lainnya bukanlah tanah pegunungan yang liar. Sebaliknya, itu adalah kompleks istana yang sangat mewah yang dibangun dari emas dan batu giok. Istana-istana surgawi yang terletak berdekatan satu demi satu mengubah tanah yang dulunya liar dan bergunung-gunung menjadi tanah suci bagi para dewa. Ada pilar-pilar marmer yang diukir dengan naga dan burung phoenix, batu giok putih halus yang diletakkan di lantai, dan pilar-pilar emas yang sangat tebal yang menopang atap-atap yang memiliki gaya yang luar biasa. Pegunungan di sekitarnya juga mengalami transformasi. Ada bebatuan aneh dan pohon pinus aneh, rumput spiritual yang menyebar di seluruh daratan, bunga berwarna cerah, dan segala jenis binatang aneh dan aneh serta makhluk terbang berkeliaran di sekitarnya.
Taman dengan berbagai ukuran ada di mana-mana, dan mereka memiliki ramuan spiritual yang bahkan tidak dikenali oleh Kinmu. Mata air spiritual, air terjun yang mengalir, jalan setapak yang berkelok-kelok, aliran sungai, dan anak sungai juga membantu membangun keindahan gunung dan sungai yang biasanya hanya dapat dilihat dalam lukisan tinta. Meskipun semua orang dalam kelompok itu berasal dari sekte besar dan terhormat dan terbiasa melihat kemewahan, berjalan ke tempat suci seperti itu tetap membuat mereka merasa sedikit celaka. Mereka takut mengotori lantai dan merusak tata letaknya. Mute menunjukkan ekspresi curiga dan memberi isyarat 2 kali. Kinmu berkata dengan linglung, aku juga tidak tahu. Tidak seperti ini ketika aku di sini dulu, nenek. Nenek, ia memanggil 2 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Hanya beberapa ikan besar yang melompat keluar dari air, berubah menjadi wanita cantik yang memiliki tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah ikan. Mereka bersandar di gunung-gunung palsu dan menyanyikan lagu yang menenangkan dengan suara mereka yang menawan dan lembut. Mute memberi 2 dan Kinmu mengangguk. Itu memang terlalu mewah. Aku juga tidak tahu bagaimana nenek bisa mendapatkan semuanya. Mereka tiba di aula suci yang dekorasinya sangat indah. Setelah masuk, mereka langsung keluar karena takut mengotori tempat itu. Mute berjalan beberapa langkah lagi, lalu meletakkan peti kayunya. Nenek tidak ada di sini, kata Kinmu kepada Wang Muran dan yang lainnya dengan bingung. Nenek pasti sudah meninggalkan rumah, jadi mari kita tunggu di sini sebentar. Jika nenek tidak kembali sebelum langit berubah gelap, kita harus segera pergi. Kita tidak bisa tinggal bahkan semenit pun. Ketika langit berubah gelap, pasti bukan nenek yang akan kembali. Itu pasti iblis tua. Mungkinkah tempat ini akan diserbu oleh kegelapan? Kalau tidak, mengapa kita harus pergi sebelum langit menjadi gelap? Tanya Mu Qingdai. Kinmu menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menjelaskan secara rinci. Semua orang menunggu di luar aula suci ketika langit tiba-tiba menjadi redup dan guntur samar-samar terdengar. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang masih cerah beberapa saat yang lalu. Saat itu, langit ditutupi oleh awan gelap yang padat. Saat itu musim dingin dan cuacanya dingin, jadi jarang ada guntur dan lebih sedikit kilat. Namun, ada awan gelap dan guntur di atas kepala mereka. Awan gelap semakin tebal dan tebal, perlahan-lahan menutupi seluruh langit. Hujan deras kemudian turun, dan semua orang bergegas bersembunyi di bawah atap aula suci untuk menghindari air hujan yang dingin. Hujan seharusnya tidak sederas ini di musim dingin, tetapi malah turun dengan deras di atasnya. Puluhan naga banjir juga masuk ke bawah atap dan melingkari pilar perunggu untuk menghindari hujan lebat. Naga Kilin sedang tidur siang di pintu masuk, karena ia dapat menghindari hujan di sana. Si rusa jantan pergi ke sisi naga Kilin dan menundukkan kepalanya. Dengan tanduknya, ia melemparkan naga Kilin keluar dari aula dan mengambil tempatnya. Naga Kilin sangat marah saat ia basah kuyup oleh hujan. Ia berjalan kembali dengan mulut terbuka lebar, dan rusa jantan itu melompat dan menggoyangkan tanduknya yang besar, bersiap untuk bertarung kapan saja. Uap air yang mengepul tiba-tiba naik dari tanah, dan Long Yu mengulurkan tangannya dan menangkap segenggam air hujan. Airnya panas, katanya dengan heran. Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia mengulurkan tangannya juga. Hujan yang turun dari langit memang panas. Itu seperti air mendidih. Dia segera berjalan keluar dari aula suci, dan tenaga dalamnya melesat maju untuk membelah air hujan ke samping sehingga tidak mengenai tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat bahwa langit telah menjadi sangat gelap. Dalam kegelapan pekat di atas, ada kilat yang bergerak melalui awan gelap dari waktu ke waktu, dan gemuruh guntur dapat terdengar dari ribuan mil jauhnya. Guntur itu menggelegar di atas mereka dengan kecepatan yang sangat cepat sebelum menghilang ke kejauhan. Dalam sepersekian detik, guntur telah menggelegar sejauh 2000 mil ke depan. Suaranya tidak seperti suara guntur yang disebabkan oleh petir. Wang Muran dan yang lainnya juga keluar dari aula suci dan mendongak untuk melihat. Mereka melihat semakin banyak petir, dan ketika petir saling bersilangan saat membelah awan hitam pekat, itu sangat menakutkan. Hujan yang turun dari langit menjadi semakin panas. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di langit. Fatih Dragon, turunkan rusa jantan itu. Kinmu berbalik dan berteriak. Naga Kilin melepaskan cengkeraman rahangnya dan melepaskan leher rusa jantan itu. Rusa jantan itu marah dan ingin menyerang, tetapi ia diinjak oleh naga Kilin yang duduk di atasnya, yang terasa seperti gunung yang tidak dapat digerakkan daripada makhluk hidup. Guntur di langit semakin sering terdengar, seolah-olah ada raksasa yang sedang memukul genderang perang. Sementara itu, kilat berubah menjadi bola-bola yang menggelinding, menerangi kegelapan. Lapisan langit terbuka di mata Kinmu saat dia melihat awan. Tiba-tiba, dia samar-samar bisa melihat sosok-sosok melintas di langit.
Sosok-sosok itu melompat-lompat di antara awan dan saling bertarung. Wang Muran, Long Yu, dan Mu Qingdao dari Little Jade Capital juga telah mempelajari mantra seperti mata ketiga atau mata dewa. Mereka semua melaksanakan mantra mereka untuk melihat ke atas dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak keheranan. Tiba-tiba, awan gelap yang tebal dan berat itu terkoyak saat sosok yang tinggi dan mengesankan muncul dalam kegelapan. Dia menghunus dua pisau besar, dan kilat yang menyambar di sampingnya membuatnya tampak lebih ganas dari biasanya, bersemangat sekaligus menyeramkan. Kakek jagal, teriak Qin Mu dengan heran. Dia pernah melihat sisi gila jagal sebelumnya, karena jagal sering menjadi gila di desa lansia cacat. Dia bahkan bisa menebas kepala desa saat sedang dalam suasana hati seperti itu. Dia hanya akan menunjukkan sedikit kelembutan saat menghadapi Qin Mu. Saat teriakan keheranannya terdengar, beberapa sosok lagi muncul di celah awan gelap, langsung menuju ke arah jagal. Awan gelap telah dirobek oleh pisau kakek jagal. Saat Qin Mu menyadarinya, awan gelap tertutup dan guntur bergemuruh lagi. Namun, ledakan konstan itu sebenarnya bukan berasal dari guntur, melainkan ledakan keras yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergerak cepat. Pisau jagal membelah langit, dan karena panasnya tak tertandingi, suhu awan pun naik hingga mendidih. Akibatnya, hujan yang turun menjadi semakin panas. Pada saat itu, Qin Mu melihat sebidang tanah megah turun dari langit saat melewati awan. Tanah itu memiliki gunung dan sungai, dan berada tepat di seberang tanah tempat mereka berada. Tanah itu tampak seperti akan bertabrakan dengan kekaisaran perdamaian abadi, dan pemandangannya sangat menakjubkan. "Aba," kata bisu dengan serius. "Benar sekali, dia kepala desa." Qin Mu mengangguk berulang kali. Kepala desa juga ada di atas, jadi siapa yang mereka lawan? Daratan di langit tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya saat terbang kembali ke awan. Gunung-gunung dan sungai-sungai tiba-tiba hancur berkeping-keping. Qin Mu tercengang, ilmu pedang kepala desa hancur. Gemuruh, langit bergetar hebat. Sebuah pilar setebal puluhan meter turun dari langit dan menembus awan. Itu tampak seperti sesuatu dari surga yang datang langsung ke bumi. Namun, itu bukanlah pilar. Melainkan, itu adalah arus yang berputar-putar dengan cepat seperti tombak yang dibentuk oleh naga-naga air besar yang saling melingkari. Seseorang tengah mengumpulkan air sebagai tombak. Kemampuan tombak kakek buta. Pikiran Qin Mu menjadi kacau. Tombak naga air yang sangat tebal itu tidak lain adalah tombak Blaine. Blaine jarang menggunakan senjata. Bahkan ketika berhadapan dengan makhluk setingkat Master Kultus, dia biasanya menggunakan tongkat bambu untuk menyelesaikan pertempuran. Tongkat bambu sudah cukup baginya untuk mematahkan semua mantra dan ilmu hitam di dunia. Namun pada saat itu dia telah mengumpulkan air ke dalam tombak sehingga dia bertemu musuh yang kuat yang menyebabkan dia mendapat masalah. Dengan ekspresi serius, Mute berbalik dan berjalan kembali ke Aula Suci. Dia membawa peti kayunya keluar dan menunjuk ke arah Qin Mu. Qin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Kakek bisu, jangan khawatir, aku pasti tidak akan berlarian. Namun, aku juga bisa membantu, aku punya banyak naga banjir yang kuat di bawahku." Si bisu mengangkat alisnya dan memperlihatkan ekspresi yang tampak seperti sedang tersenyum namun sebenarnya tidak tersenyum. Qin Mu tersipu dan berkata dengan suara rendah, "Mereka masih kuat." Si bisu melompat, tetapi kemudian berhenti 10 meter di langit dan melayang tak bergerak. Di tengah hujan lebat, naga banjir darah merangkak dari segala arah dan mengepung tanah suci abadi lapis demi lapis. Berdebar, kaki Mute mendarat di tanah, dan dua jejak kaki yang dalam tertinggal di belakang. Jejak kaki di sekitarnya berderak, dan lempengan batu meledak, sementara yang lebih jauh retak. Mute meletakkan peti itu ke tanah, dan tutupnya otomatis terbuka, memperlihatkan peti berisi butiran perak seukuran ibu jari. Di punggung Mute terdapat tungku besar yang sering ia gunakan. Namun, bahkan setelah meletakkan peti itu, tungku silinder besar itu tidak dipindahkan. Ia masih membawanya. Tungku itu telah lama padam dan berwarna hitam pekat. Mute menggenggam tangannya erat-erat, dan ki vitalnya meledak. Tungku di belakang punggungnya tiba-tiba menyala dengan ganas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Naga banjir darah menghentikan langkah mereka. Beberapa dari mereka memanjat pagar sementara yang lain berjongkok di atas kepala singa batu, beberapa berhenti di tangga batu sementara yang lain berada di atap aula di belakang Qin Mu dan yang lainnya. Lingkungan sekitar diselimuti kegelapan, tetapi langkah kaki yang sangat berat dapat terdengar dari sana. Ada juga napas berat yang teratur namun panik. Dada di depan kaki si bisu bergetar dan berderak terus-menerus. Cakram kaisar tiba-tiba terbang keluar dan mendarat di tangan Qin Mu. Si bisu bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia hanya mengangkat tangannya,
dan kelima jarinya bergerak sambil memberi isyarat tangan. Kinmu menggantungkan cakram kaisar di dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakek bisu meminta kita untuk mundur ke aula suci. Naga gendut, cepat bangun, jangan duduk di atas rusa jantan itu sampai ia mati. Naga kilin segera berdiri dari punggung rusa jantan yang tergeletak dengan keempat kakinya. Ia terengah-engah, lidahnya terjulur jauh di depannya. Pah! Naga kilin menyemburkan ludah naga ke arah rusa jantan itu. Orang rakus ini benar-benar boros, itu hanya beberapa botol air liur naga. Kinmu sangat marah. Jejak kaki dalam kegelapan itu semakin dekat. Dua naga banjir besar muncul lebih dulu, kepala mereka sebesar gunung kecil. Leher mereka yang panjang kemudian muncul, diikuti oleh cakar mereka yang tajam, lalu sepasang kaki yang berdiri di punggung kedua naga banjir itu. Hujan deras memenuhi udara, dan air hujan yang mendidih turun dalam bentuk air terjun, membasahi tubuh raksasa yang berjalan keluar dari kegelapan. Air hujan membersihkan sisik-sisik itu, membuatnya cerah dan bening saat memantulkan sambaran petir di langit. Kedua naga banjir itu berhenti, dan sambaran petir menyambar kegelapan, menerangi sosok raksasa itu. Itu adalah penguasa pemeliharaan naga. Sang raja pemelihara naga yang kepalanya hanya tersisa beberapa helai rambut dan wajahnya sehitam arang. Kamu ingin memblokir saya? Matanya menembus kegelapan bagaikan kilat, seolah-olah dua sinar cahaya menyinari tubuh bisu, yang membawa tungku api yang menyala-nyala di punggungnya. Sepertinya dia mencoba melihat segala hal tentang bisu. Suaranya kemudian meledak seperti guntur. Hanya kau sendiri yang ingin menghentikanku. Serahkan bocah nakal yang tampak jujur itu yang membakar semua rambutku, dan aku akan memberimu mayat yang utuh. Si bisu tertegun dan menggaruk kepalanya. Kakek bisu, maksudnya aku. Kinmu menjulurkan kepalanya keluar dari aula suci dan berkata dengan jujur dan tulus, Raja Naga, akulah yang membakar rambutmu, tetapi aku tidak melakukannya dengan sengaja. Kau memintaku untuk memberi makan naga-naga itu, jadi aku memberi mereka makan dengan baik, dan mereka mengikutiku ketika aku pergi. Setelah itu, ketika aku melihat rambutmu mengejar, aku merasa itu jelek dan menghina citramu, jadi aku memberanikan diri untuk membakar 3.000 kekhawatiranmu. Sudut mata Dragon Rearing Sovereign berkedut, tetapi dia tidak mengalihkan pandangannya dari Mute. Dia ingin melakukannya, tetapi dia menyadari bahwa saat dia mengalihkan pandangannya, sangat mungkin dia akan menerima pukulan yang fatal. Jadi itu sisa dari era Kaisar Pendiri. Tatapannya tertuju pada tungku di belakang Mute dan dia mencibir. Kau adalah keturunan pencipta surgawi dari surga surgawi palsu selama era Kaisar Pendiri, kan? Surga surgawi palsu menganugerahkan leluhurmu gelar pencipta surgawi dan membiarkan pekerja surgawimu menciptakan desa bebas kekhawatiran. Dia kemudian menyuruh kalian semua membuat bahtera paramita untuk menuju desa Carefree, tetapi bahtera itu tidak berhasil berlayar ke sana. Hehe, kami para dewa surgawi menyegel kalian semua, mengira kalian yang tersisa akan mati di dalamnya, tetapi tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang berhasil melarikan diri. Mengapa kalian tidak berbicara? Mute tidak berekspresi. Dia memberi isyarat tangan. Kinmu menjulurkan kepalanya keluar dari aula dan berteriak keras, Raja Naga, dia memanggilmu Jalang. Bukan aku yang memarahimu, tapi dia. Wajah Dragon Rearing Sovereign berubah lebih gelap. Dua naga banjir di telinganya meregangkan tubuh mereka secara diam-diam dan melompat ke bahunya. Mereka meluncur turun ke lengannya, tumbuh semakin besar. Sisik mereka seperti mekanisme yang sangat rumit saat mereka mengalir dan menutupi lengannya. Di pakaiannya, ada 3 naga banjir yang perlahan tumbuh lebih besar saat mereka melilit pinggang dan pahanya. Berdebar, Dragon Rearing Sovereign melompat turun dari punggung naga, dan 2 cakar naga yang tebal mencengkeram tanah dengan kuat. 2 naga banjir yang awalnya berada di bawah kakinya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi 2 tongkat yang dia ambil dari tanah. Sisa-sisa dari Kementerian Pekerjaan Surgawi Palsu. Teriak penguasa pemelihara naga dengan keras. Tubuhnya terpelintir, dan kekuatan naga biadabnya yang aneh meledak dari tubuhnya. Dengan gigi setajam silet terkatup erat, dia mengayunkan tongkatnya untuk menghantamkannya ke arah bisu. Bersiaplah untuk mati. Tubuh Dragon Rearing Sovereign merupakan tubuh jasmani seorang dewa, dan dengan tambahan 5 naga yang meliliti tubuhnya dan 2 naga yang berfungsi sebagai senjatanya, kekuatannya pun meningkat beberapa kali lipat. Meskipun sekte penunggang naga didirikan oleh penguasa pemeliharaan naga, sekte itu hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan jenis naga dan ular yang tidak biasa, orang-orangnya tidak memiliki kemampuan untuk meminjam kekuatan dari naga. Namun rahasia pengendalian naga milik penguasa pemeliharaan naga dapat memungkinkan seseorang untuk meminjam kekuatan naga banjir untuk diri mereka sendiri. Selain itu, kitab suci pemeliharaan naga miliknya juga tidak memuat semua teknik yang dimilikinya.
Ia telah menyembunyikan beberapa informasi. Meskipun kitab suci pemeliharaan naga di tangan Qin Mu jauh lebih lengkap daripada yang diwariskan kepada Sekte Penunggang Naga, metode pertempuran yang paling penting tidak tercatat di dalamnya. Saat menggunakan naga banjir sebagai pentungan kembar, kekuatannya begitu besar sehingga saat ia menyerang, gendang telinga Qin Mu dan yang lainnya berdenging keras, membuat mereka tuli sesaat. Tidak hanya itu, serangan itu telah mengosongkan semua udara di sekitarnya. Seolah-olah sebagian besar ruang telah runtuh, dan semua udara di sekitarnya tersedot keluar. Itu berbeda dengan bentrokan praktisi kuat yang normal. Qin Mu telah melihat banyak pertarungan antara praktisi yang kuat, pertikaian antara mereka yang berada di level Master Sekte, dan bahkan secara pribadi menyaksikan bagaimana guru kekaisaran perdamaian abadi memadamkan pemberontakan. Dampak dari seni ilahi mereka tidak benar-benar runtuh ke dalam tetapi akan meledak ke segala arah dengan kekuatan yang merusak. Namun, tubuh Dragon Rearing Sovereign begitu kuat sehingga benturannya malah ambruk ke dalam, tidak ada kelebihan daya yang bocor keluar. Semua daya penghancur terkonsentrasi di satu area, memungkinkan kekuatannya meledak tanpa hambatan. Meskipun dampak yang meledak ke segala arah tampak luas dan memiliki kekuatan penghancur yang mencengangkan, energinya tersebar. Ketika seni ilahi mengenai lawan, kekuatannya sudah sedikit melemah. Fakta bahwa hal itu tidak terjadi ketika Dragon Rearing Sovereign menyerang menunjukkan bahwa ia telah mencapai kendali ekstrim atas kekuatannya. Itulah indahnya kekuatan, dan keindahan semacam itu hanya dapat dikagumi oleh sedikit orang yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari kekuatan hingga ke tingkat ekstremnya. Di aula istana, Qin Mu dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mengagumi. Udara di aula tersedot keluar, dan kelompok itu segera merasakan tekanan luar biasa karena bahkan apa yang ada di paru-paru mereka pun ditarik keluar. Tekanan yang mencengangkan itu seakan-akan meremas mereka, sementara karena udara telah tersedot bersih, ada perasaan bahwa tubuh mereka mencoba mengembang keluar. Bola mata, jantung, paru-paru, kandung kemih mereka semuanya mengembang sementara darah dan urin mereka hampir mengalir keluar tak terkendali. Mereka terhantam oleh udara yang berusaha pergi, dan tubuh mereka terangkat ke udara tanpa keinginan mereka. Mereka mengepak-ngepakkan tangan saat terbang menuju tongkat Dragon Rearing Sovereign seolah-olah mereka sedang mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Kalau mereka sampai tersedot di bawah pentungan Dragon Rearing Sovereign, mereka akan hancur seperti semut dan kehilangan nyawa. Qin Mu buru-buru mengulurkan satu tangan untuk meraih tanduk tebal rusa jantan itu sementara tangan lainnya menangkap tangan Mu Qingdai. Ikat pinggang gadis itu berkibar dan melingkari kaki Long Yu, yang kemudian meraih Wang Muran. Kekuatan itu menarik keempat orang itu dalam satu garis lurus, dan pijakan rusa jantan itu mulai goyah saat mencoba menggali tanah untuk mendapatkan pijakan. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk melayang keluar dari aula. Rusa besar itu membuka mulutnya dan mengatupkan giginya ke ekor naga kilin, yang merasakan sakit yang tajam dan menggeram dengan marah. Tidak peduli seberapa hebat daya tariknya, naga kilin tetap tidak bergerak. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengguncang dunia datang dari luar aula. Serangan Dragon Rearing Sovereign pasti telah melepaskan kekuatannya untuk berbenturan dengan Mute, dan getaran yang menggema mengguncang keempat orang itu dengan keras di udara seolah-olah mereka disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu tidak sepenuhnya terjadi. Ketika serangan Mute dan Dragon Rearing Sovereign berbenturan, kekuatan tubuh jasmani mereka telah menciptakan riak-riak di angkasa, dan bergelombang naik turun dengan hebat. Kelompok yang berada di udara pun ikut bergerak naik turun, menderita guncangan hebat. Darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Riak di angkasa tidak hanya membuat mereka gemetar, tubuh mereka juga ikut terdistorsi oleh angkasa, yang mengakibatkan 5 organ dalam dan 6 usus mereka bergeser ke tempat yang salah. Tulang mereka juga retak karena mereka tidak sanggup lagi menahan beban berat itu. Terlalu kuat, teriak naga kilin. Aku hampir muntah. Qin Mu dan yang lainnya merasa sangat tidak enak badan hingga mereka hampir muntah darah, namun naga gemuk itu masih dapat berbicara dengan penuh vitalitas. Pada saat itu, cahaya terang memancar dari luar, dan cahaya putih salju menyilaukan mata kelompok itu. Ketika kecerahan mencapai tingkat ekstrim, itu akan menjadi kegelapan, bahkan jika mereka tidak tahu seni ilahi siapa yang telah mengubah segalanya di depan mata mereka menjadi gelap gulita. Air mata mengalir keluar dari mata mereka, dan mereka segera mengeksekusi seni ilahi pupil mereka untuk mencegah mata mereka rusak. Degup, degup, degup. Tubuh mereka mendarat di tanah, namun, pada saat berikutnya riak dari tabrakan kedua datang. Untungnya, tampaknya itu jauh lebih jauh. Namun, getarannya masih mengubah tanah menjadi sesuatu yang mirip dengan permukaan laut, naik dalam bentuk gelombang. Bahkan orang rakus seperti naga kilin terpental ke atas. Pak,
Terdengar beberapa suara keras saat Qin Mu dan yang lainnya terlempar ke langit-langit. Siapa yang membangun istana ini untuk nenek? Kokoh sekali, gerutu Qin Mu. Darah mengalir keluar dari mulut Qin Mu karena benturan itu, dan dia menelan sisa cairan yang menggelembung di tenggorokannya. Di masa lalu, Master Sekte Qin telah menghancurkan banyak rumah dan istana. Kapan dia pernah bertemu dengan yang begitu kokoh? Istana-istana gunung kedatangan suci milik kultus iblis surgawi telah dihancurkan tanpa banyak kesulitan. Bahkan istana kekaisaran, universitas kekaisaran, dan istana-istana emas milik Roland telah dihancurkan ketika dia memikirkannya. Istana-istana apa, dia bahkan telah menghancurkan urat nadi naga. Namun, istana milik nenek Si tampaknya sangat kuat. Ketika mereka menabrak langit-langit, tulang-tulang mereka hampir hancur, tetapi atapnya tidak retak sedikit pun, apalagi tanda-tanda runtuh. Riak yang dihasilkan oleh benturan ketiga menyebabkan Qin Mu dan yang lainnya jatuh kembali ke tanah, menumpuk bersama-sama. Mu Qingdai tergencet di bagian paling bawah, diikuti oleh Wang Muran, Long Yu, Qin Mu, Si rusa jantan, dan naga kilin di bagian atas. Semua orang buru-buru berdiri dan melihat bahwa kakak perempuan tertua dari Little Jade Capital sudah memutar matanya. Qin Mu segera menjepit mulutnya dan memberinya sebotol air liur naga. Baru kemudian dia diselamatkan. Riak keempat bahkan lebih jauh dari tempat mereka berada, tetapi tetap saja tidak kecil. Pergerakan di ruang angkasa meregangkan tubuh mereka ke atas dan ke bawah, lalu ditarik ke samping dan didorong ke dalam. Ketika mereka diregangkan ke samping, bahkan Mu Qingdai yang paling kurus tampak seperti gadis gemuk dan bulat di ruang yang padat. Ketika mereka didorong ke dalam diri mereka sendiri, bahkan naga kilin yang paling gemuk pun tampak sangat ramping. Perutnya hilang. Ketika sampai pada riak kelima, pengaruhnya sudah sangat kecil, dan semua orang akhirnya menghela napas lega. Pertarungan antara makhluk abadi hanya akan membuat manusia menderita. Meskipun mereka adalah yang paling menonjol di antara para praktisi seni dewa, mereka akan mati dengan menyedihkan jika mereka sedikit saja ceroboh saat berhadapan dengan bentrokan antara praktisi yang kuat seperti itu. Maha, maha, teriakan aneh terdengar dari luar, dan Qin Mu yang baru saja menghela napas lega sekali lagi merasa gelisah. Saat dia mengeluarkan seruling emasnya, pandangannya dipenuhi dengan naga banjir darah yang melompat turun dari atap. Anggota tubuh mereka yang panjang mendarat di tanah, dan beberapa ratus makhluk mengelilingi kelompok itu, menghalangi mereka dari segala arah. Qin Mu memainkan seruling, dan naga banjir yang melingkari pilar perunggu perlahan merayap turun untuk berjaga di depan aula. Di dalam, semua orang merasa sangat gugup. Naga banjir darah yang berubah dari darah dewa jumlahnya banyak. Selain itu, bahkan ibu kota Giok kecil telah mendengar tentang kekuatan darah dewa. Para pemuda itu adalah penerus tanah suci nomor 1 Kekaisaran Perdamaian Abadi, jadi rahasia yang mereka ketahui jumlahnya tidak lebih sedikit daripada yang diketahui Qin Mu. Ini bukan pertama kalinya Qin Mu melihat darah dewa atau iblis. Dia pernah melihat kekuatannya saat bersama kepala desa di reruntuhan besar, dan dia juga pernah melihat iblis akar pegunungan kesepian yang diberi makan oleh darah dewa dan iblis. Dia juga pernah melihat genangan darah dewa yang tertinggal dari pertarungan guru kekaisaran dan dewa dari langit tinggi. Namun seberapa kuatkah naga banjir darah yang terbentuk dari darah Dragon Rearing Sovereign, dia tidak tahu. Meskipun dia telah meminjam seruling emas untuk merasakan dan mengendalikan naga banjir, dia tidak yakin mereka akan mampu menghalangi serangan. Hal yang paling berbahaya adalah energi aneh yang terkandung dalam darah dewa yang membentuk naga banjir darah. Mereka bergerak cepat keluar dari aula, melompat ke sana kemari. Mereka seperti sekawanan hiena, menunggu kesempatan untuk menyerang. Tiba-tiba seekor naga banjir darah meraung 2 kali, dan saudara-saudaranya menyerbu ke dalam aula besar itu dalam sekejap. Suara seruling Qin Mu bergema keras, dan naga banjir yang menjaga pun meraung saat menerkam naga banjir darah. Makhluk yang dikendalikan Qin Mu sangat kuat. Mereka adalah naga yang dibesarkan oleh penguasa pemeliharaan naga selama bertahun-tahun, jadi kemampuan mereka sangat tinggi, mampu menghalau ratusan naga banjir darah. Makhluk-makhluk itu dicabik-cabik oleh selusin naga banjir asli, berubah menjadi bola-bola kabut darah. Dibandingkan dengan naga banjir yang dibesarkan oleh penguasa pemeliharaan naga, kemampuan naga banjir darah masih terlalu lemah. Di luar, suara gemuruh berangsur-angsur mereda. Hanya suara gemericik hujan dan alunan melodi seruling Qin Mu yang terdengar. Serulingnya menjadi lebih tenang. Suara gemericik hujan semakin keras. Semua orang di aula berdiri dengan ekspresi gugup, tidak berani untuk bersantai. Mereka melihat keluar aula dan melihat kilat menyambar langit, kilat demi kilat, menerangi kegelapan. Ekspresi Qin Mu dan yang lainnya berubah-ubah antara terang dan gelap. Seekor naga banjir perlahan mundur dan bergerak dari pintu masuk aula ke dalam.
Hati Kinmu hancur. Dia melihat naga banjir kedua mundur ke aula, diikuti oleh yang ketiga, keempat. Sekitar selusin naga banjir tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan mereka, sesuatu yang membuat mereka takut. Mereka mundur satu demi satu sambil melewati kelompok itu. Siapa di luar? Long Yu berteriak. Suara benda mengilap menggelinding terdengar dari luar. Diikuti oleh langkah kaki berat, yang terdengar seolah-olah mereka menginjak jantung mereka saat orang itu semakin dekat, selangkah demi selangkah. Kinmu memainkan seruling emasnya lagi, tetapi selusin naga banjir menundukkan kepala mereka ke lantai, tidak bergerak. Keringat dingin terbentuk di dahi Kinmu, dan sosok yang tinggi dan kokoh muncul di pintu masuk aula, menghalanginya. Sosok itu adalah penguasa naga yang murni terbuat dari darah. Ketika naga kilin melihatnya, otot-ototnya menjadi lemas. Dia tergeletak di tanah dan tidak berani bergerak. Sudut mata Kinmu berkedut. Penguasa pemeliharaan naga memiliki kemampuan alami untuk menekan naga banjir yang dibesarkannya. Selain itu, ada semacam aura khusus di sekujur tubuhnya yang membuat naga kilin takut untuk melawan. Pandai besi yang kau panggil itu benar-benar memiliki kemampuan yang kuat. Penguasa naga yang dibentuk oleh darah dewa memperlihatkan gigi merahnya. Matanya yang merah darah menatap Kinmu ketika dia berkata dengan dingin, namun, dia tidak bisa melindungimu. Anak kecil, tunjukkan padaku senyum jujur lainnya. Kinmu memaksakan senyum dan berteriak kepada yang lain, hanya setumpuk darah dewa, mari kita bekerja sama dan menghancurkannya. Bukan senyum ini. Dragon Rearing Sovereign menatap wajah Kinmu dan menggelengkan kepalanya. Dulu, senyummu adalah jenis yang bisa membuat siapapun lengah. Bahkan jika pisau ada di tanganmu dan kau menusuk seseorang di jantung, mereka tetap tidak akan bisa lengah. Sedangkan sekarang, kau hanya memberiku senyum yang dipaksakan, senyum palsu, ini bukan senyum tulus dari hatimu. Mendengar perkataannya, Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu yang berada di samping Kinmu menggigil. Bahkan mata rusa besar itu melotot ketakutan. Mereka tidak banyak berinteraksi dengan Kinmu, tetapi mereka masih dianggap teman. Ketika mereka bersama dengannya, mudah bagi mereka untuk melupakan bahwa dia masih memiliki identitas lain selain Kaisar Manusia. Dia adalah Master Sekte Iblis Surgawi. Iblis nomor 1 di Sekte Iblis Surgawi. Hanya saja, orang-orang mudah melupakan identitasnya saat berada di dekatnya. Tidak peduli apakah dia adalah Master Sekte Iblis Surgawi atau Kaisar Manusia, mereka merasa bahwa dia adalah teman yang layak untuk dijadikan teman. Akan tetapi, saat mendengarkan perkataan Raja Naga Rearing, mereka merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Iblis Surgawi, tidak heran orang-orang memanggilnya Iblis Tua, Long Yu berpikir dalam hati. Kaisar Manusia generasi ini benar-benar sulit ditebak, bahkan dewa seperti penguasa naga pun tidak berdaya di tangannya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Naga, kau membuatku terlihat terlalu menakutkan. Aku tidak pernah bersekongkol melawan teman-temanku. Ekspresinya begitu tulus sehingga siapapun yang melihatnya akan menganggapnya sebagai orang yang dapat diandalkan. Ketika Wang Muran dan yang lainnya melihat ekspresi itu, kegelisahan di hati mereka pun sirna. Ini yang benar. Dragon Rearing Sovereign mencibir dan berkata, ketulusan dari lubuk hatimu. Kamu masih bisa menunjukkan senyum tulus seperti ini yang bahkan sedikit malu-malu. Sungguh lelucon, mencuri nagaku dalam sekejap mata. Auranya tiba-tiba meledak dengan dahsyat, menimbulkan aliran udara yang menghantam ke segala arah. Saat menghantam dinding, ledakan keras terdengar seperti ombak yang membelah pantai. Kinmu tercengang. Dia mengedarkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, dan tubuh jasmaninya menjadi sangat tegang. Pada saat yang sama, sarung pedangnya terbuka, dan pedang bebas riang melesat dalam posisi menghalangi di depan dadanya. Saat berikutnya, terdengar suara ledakan keras, dan Kinmu terlempar mundur sambil membawa pedang bebas. Kakinya bergerak cepat di udara saat ia menggunakan kaki ilahi pencuri surga milik si cacat untuk menyingkirkan efek samping yang kuat. Namun, kekuatan penguasa naga terlalu besar. Bahkan teknik yang menakjubkan seperti kaki ilahi pencuri surga tidak cukup untuk sepenuhnya menyingkirkan kekuatannya. Pada akhirnya, Kinmu tidak dapat bergerak mundur lagi dan menabrak dinding di belakangnya. Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu tak ragu lagi, mereka pun melancarkan gerakan, melepaskan serangan terkuat mereka ke arah Dragon Rearing Sovereign. Ketiganya adalah murid Little Jade Capital, dan mereka menggunakan cara paling tradisional dalam memilih murid. Mereka akan berjalan melalui dunia manusia untuk memilih pemuda dengan bakat terbaik sebelum mengamati karakter mereka serta kesabaran, pemahaman, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan lainnya. Mereka kemudian harus melewati berbagai ujian sebelum diterima sebagai murid. Ketiganya dibawa ke ibu kota giok kecil seperti itu,
dan apa yang mereka pelajari adalah teknik dan seni ilahi terbaik, sehingga kultivasi mereka secara alami sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa setiap langkah yang mereka ambil sangat solid, dan mereka hampir tidak memiliki kekurangan di bidang apapun. Di alam enam arah, hanya sedikit yang bisa melampaui mereka. Yang Long Yu lakukan adalah pedang hati mata surgawi, dan dua jejak cahaya pedang melesat keluar dari matanya. Satu bergerak secara horizontal dan yang lainnya vertikal ketika mereka menebas ke arah penguasa naga. Mu Qingdai mengeksekusi kitab suci Dao Jia yang aneh. Itu adalah sejenis teknik yang mengolah Taoisme dan agama Buddha. Teknik itu tenang seperti pohon bodhisattva dan bergerak seperti pengembara abadi. Ketika dia mengangkat tangannya, 10.000 sinar akan membentuk telapak tangan besar yang akan mempertahankan keanggunannya. Mereka berdua ahli dalam mengolah teknik Little Jade Capital, dan mereka telah bekerja keras pada satu teknik. Namun, Wang Muran telah mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Karena kematian gurunya Wanderer Zen, ia merenungkan pengalaman menyakitkan itu dan selalu ingin membalas dendam pada Eternal Peace Empire. Ia menganggap Imperial Preceptor sebagai musuh dalam benaknya, jadi ia mengolah banyak teknik. Dia tahu bahwa hanya dengan teknik Wanderer Zen saja, dia tidak akan pernah bisa melampaui Wanderer Zen tidak peduli seberapa baik dia berkultivasi. Namun gurunya tetap saja meninggal di tangan guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, jadi dia hanya bisa membuka jalan lain. Hanya dengan begitu dia bisa memiliki kesempatan untuk melampaui guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Pengembara King Yu dan yang lainnya juga tahu apa yang dipikirkannya, jadi mereka merawatnya dengan baik. Mereka mengajarinya secara pribadi dan memberikan seni terbaik mereka kepadanya. Jadi, meskipun Wang Muran adalah murid termuda di Little Jade Capital, kemampuannya adalah yang tertinggi. Akan tetapi, seni bela diri dari mereka bertiga tidak dapat menyentuh Dragon Rearing Sovereign. Kecepatan sang dewa terlalu cepat. Yang mereka tabrak adalah bayangan yang tertinggal setelah dia bergerak. Begitu bayangan itu hancur, barulah mereka tahu bahwa seni ilahi mereka telah meleset. Penguasa naga tidak menghiraukan mereka bertiga dan berlari cepat ke arah Qin Mu yang sedang terbang menjauh. Kecepatannya begitu cepat sehingga ketiganya tidak dapat mengejarnya. Langkah kaki rusa jantan itu sangat cepat, dan keempat kukunya membawanya ke hadapan Dragon Rearing Sovereign. Ia melambaikan tanduknya seperti senjata roh. Enyahlah, binatang. Setelah berteriak keras, tubuh rusa jantan itu terbang dan menghantam tembok ke tengah hujan deras di luar. Buka matamu, teriak Wang Muran dengan tegas. Mu Qingdai dan Long Yu langsung menyadari sesuatu. Kecepatan Dragon Rearing Sovereign terlalu cepat, sampai-sampai mata telanjang mereka tidak bisa lagi menangkap jejaknya. Hanya dengan mengaktifkan seni ilahi pupil mereka baru bisa menangkap sosoknya. Ketika Dragon Rearing Sovereign dihalangi oleh rusa besar itu, kecepatannya sedikit melambat. Namun, tak lama kemudian, kecepatannya meningkat lagi, dan udara di aula itu terkompresi menjadi dinding karena gerakannya. Di belakangnya, Wang Muran dan teman-temannya merasakan ada daya isap kuat yang menarik mereka ke depan, jadi mereka langsung menggunakan daya itu untuk menyerbu ke arah Dragon Rearing Sovereign. Sementara itu, di depannya, Qin Mu menelan darah yang naik ke tenggorokannya. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kantong taotinya dan melesat ke langit. Pada saat itu, dia menggunakan pedang menginjak gunung dan sungai. Jurus pertama yang diberikan kepala desa memancarkan cahaya pedang. Kekuatan jurus itu belum sepenuhnya dilepaskan ketika gunung dan sungai hancur. Dragon Rearing Sovereign menerjang dengan kekuatan brutal. Mata Qin Mu berbinar, dan pedang Carefree menusuk ke depan. Dia telah menunggu kesempatan itu. Dia hanya berada di alam enam arah, dan Wang Muran serta yang lainnya juga sama. Rusa besar itu tidak dapat mengalahkan naga kilin, sementara naga kilin dan naga banjir lainnya takut dengan aura penguasa naga sehingga mereka tidak berani bergerak. Jadi, para pemuda itu bukanlah tandingan penguasa naga. Dalam kasus tersebut, satu-satunya kesempatan untuk membunuh Dragon Rearing Sovereign adalah dengan menggunakan Sword Picture untuk menghalangi penglihatannya dan memerintahkan Carefree Sword untuk menyerang dari belakangnya dalam penyergapan. Saat Dragon Rearing Sovereign menerobos Sword Picture, sudah waktunya bagi Carefree Sword untuk menikamnya sampai mati. Qin Mu tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan terbuka, jadi ia hanya bisa bersekongkol. Saat Dragon Rearing Sovereign menghancurkan jurus pertama Sword Picture, dia melihat cahaya dingin menghampirinya. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir bagian tengah alisnya, tetapi Carefree Sword menembus telapak tangannya. Pedang itu melewati dahinya dan mengiris otaknya. Pedang bebas, pedang suci Qin Hanzhen, hanya ketajaman pedang itu saja yang tidak dapat dilawan. Dragon Rearing Sovereign tertegun, dan Carefree Sword di belakangnya berubah arah untuk menusuk jantungnya dari belakang,
hingga ujungnya keluar dari dadanya. Kinmu melesat dengan seluruh kekuatan sihirnya. Ia mengarahkan energi ilahi di dalam pedang dan berteriak pada saat yang sama. 8.000 pedang terangkat ke langit dan jatuh ke arah pedang bebas. Dalam sekejap, Dragon Rearing Sovereign menghilang, digantikan oleh pelet pedang bundar yang besar. Gagang pedang saling bertautan, membuatnya kedap udara. Mereka tampak seperti bola emas besar yang begitu bundar sehingga tanpa cacat. Kinmu mendesah dan meludahkan darah di mulutnya. Wang Muran dan 2 orang lainnya menghampirinya dan melihat bola bundar besar itu, lalu juga menghela napas lega. Pada saat itu, bola bundar itu tiba-tiba bergerak, dan retakan muncul di sisi-sisinya. Itu disebabkan oleh gagang pedang yang mengendur, dan itu adalah tanda bahwa peluru pedang itu pecah. Cepat menghindar, teriak Kinmu dan berlari keluar aula dengan panik. Wang Muran dan yang lainnya segera berbalik ketika mereka melihat situasi tersebut. Di belakang mereka, peluru pedang besar meledak dengan suara berdentang keras saat pedang terbang melesat ke segala arah. Sosok Dragon Rearing Sovereign yang mengesankan muncul di tengah-tengah semua pedang terbang, tatapannya dingin membeku. Hanya ada genangan kecil darah busuk dari saat darah suci terkena energi suci yang tersembunyi di dalam Carefree Sword untuk menandai serangan sebelumnya. Serangan dari Kinmu cukup mengerikan dan mengerikan. Jika Dragon Rearing Sovereign tidak menutupi tubuhnya dengan genangan darah, dia akan mati saat itu juga, di bawah pedang bocah licik itu. Tubuh Kinmu dan yang lainnya berkelebat saat mereka mencoba menghindari cahaya pedang yang melesat dari belakang mereka. Pedang-pedang itu terkonsentrasi dan jumlahnya mencapai 8.000, dan cahaya pedang itu melesat berkali-kali lebih cepat daripada saat Kinmu menggunakan pedangnya dengan kekuatan penuh. Mu Qingdai tertusuk oleh cahaya pedang dan dipaku pada pilar perunggu. Meskipun dia adalah murid yang bangga dari Little Jade Capital, memiliki kultivasi yang sangat kuat, dan mengolah teknik tubuh, dia tidak dapat menahannya ketika ada begitu banyak pedang terbang dan cahaya pedang itu begitu cepat. Dia tidak berhasil menghindari semuanya sepenuhnya. Untungnya, pedang-pedang itu milik Kinmu, dan penguasa naga hanya memiliki kekuatan tubuh jasmani. Tidak ada kekuatan sihir di tubuhnya, jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan pedang terbang Kinmu untuk melukai kelompok itu sampai mati. Meski begitu, Mu Qingdai terluka parah. Tepat saat dia tertabrak, teriakan Long Yu dan Wang Muran terdengar. Salah satu dari mereka dipaku ke dinding sementara yang lain di tanah. Kinmu mengerang saat cahaya pedang menembus dadanya. Dia menggerakkan jantungnya dan pedang itu hanya mengenai organ vitalnya dengan selisih tipis. Dia tersangkut di balok pintu istana dan melayang tinggi di udara. Di luar aula, rusa jantan itu berlari masuk dan terkena puluhan pedang dalam sepersekian detik, yang membuatnya terlempar ke belakang. Bukankah kau hanya menginginkan Raja Naga sejati? Aku akan memberikannya padamu. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Kinmu saat dia menggertakkan giginya untuk mengalirkan ki vitalnya. Cakram kaisar terbang keluar dari kantong taotinya, dan dia melemparkannya ke penguasa naga sambil berteriak dengan tegas, "Kau boleh membunuhku, tetapi biarkan ketiga temanku pergi." Murid-murid Little Jade Capital tergerak. Long Yu berpikir dalam hati, aku punya prasangka buruk terhadap kaisar manusia ketika dia begitu setia kepada teman-temannya. Aku hanya berpikir tentang bagaimana dia adalah master sekte iblis surgawi. Cakram kaisar itu terbang ke arah penguasa pemelihara naga, setelah berubah wujud menjadi batu giok naga. Banyak tulisan, rune, dan gambar mengalir dan berubah di tubuhnya terus-menerus, menciptakan gambar yang luar biasa. Penguasa naga sejati, penguasa naga menjadi bersemangat, dan dia mengangkat tangannya untuk menangkap cakram kaisar. Dia mencibir, penguasa naga sejati awalnya milikku, jadi meskipun kamu tidak menyerahkannya, aku masih bisa mendapatkannya setelah aku membunuhmu. Wajahnya berubah, dan dia segera menggoyangkan tangannya untuk membuang cakram kaisar. Dia berteriak dengan tegas, "Kau meracuninya." Tubuhnya mulai mencair, memendek dengan cepat, seperti es batu yang jatuh di atas piring panas. Di bawah kakinya ada genangan darah busuk yang tumbuh dengan cepat. Dragon Rearing Sovereign berteriak saat tubuhnya mulai melepuh. Lepuh-lepuh itu pecah dan keluarlah kepala-kepala naga banjir kecil yang membuka mulut mereka untuk menjerit. Mereka berjuang untuk melarikan diri, dan beberapa berhasil melakukannya. Namun, beberapa dari mereka melakukannya dengan setengah dari tubuh mereka, setengah lainnya telah hancur. Wang Muran dan yang lainnya tercengang. Pikiran mereka kosong karena kejadian itu. Kinmu menarik pedang yang menahannya dengan kuat, tetapi balok pintu itu terlalu keras, jadi dia bahkan tidak bisa menggerakkan bilahnya. Ketika dia menyadarinya, dia segera menyerah dan mengulurkan tangannya untuk memukul balok itu. Dengan suara ci, pedang itu menembus tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah. Kinmu berdiri,
dan matanya berkaca-kaca karena rasa sakit. Dia buru-buru menuangkan beberapa botol air liur naga ke lukanya dan berkata dengan tegas dan adil, "Jika aku tidak bisa menang, tentu saja aku akan menggunakan racun." Wang Muran dan yang lainnya tercengang sekali lagi. Qin Mu mengucapkan kata-kata itu seolah-olah menggunakan racun saat dia tidak bisa mengalahkan musuh adalah hal yang benar dan tepat. Dia membuatnya terdengar seolah-olah hal itu sesederhana dan sejelas makan dan tidur. Orang-orang yang mengajari kaisar manusia ini tampaknya bukan orang baik, pikir Long Yu.